video part 1 saya sudah upload di tanggal 21 Agustus tahun 2022. Nah, ini menjadi masuk akal ya di video saya part pertama. Halo sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini Iman Hidupian di KSSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Ya, jadi dalam video saya kali ini saya akan membahas kelanjutan prospek ya dari saham HEAL. Ya, jadi video part 1 saya sudah diupload ya, sudah diupload pada tanggal 21 Agustus tahun 2022. Ya, jadi belum ada sebulan lah, masih 3 minggu lalu. Nah, di video tadi, di video saya part 1 itu menjelaskan kenapa HEAL ini layak untuk kita investasikan. Ya, sebenarnya kesimpulannya simple banget ya, karena HEAL itu dibeli oleh Astra ya, artinya dibeli. Astra itu membeli saham HEAL. Nah, meskipun belum mayoritas ya, tidak, karena ada hal tertentu, ada beberapa hal dan beberapa poin yang mungkin tidak bisa menjadikan Astra sebagai mayoritas di HEAL, tapi setidaknya Astra sudah mulai mencicil membeli saham HEAL. Nah, sebenarnya kesimpulannya itu aja simpel. Nah, tapi pada video saya kali ini saya akan membreakdown ya, bagaimana niatan dari Astra itu supaya menjadi utuh dan menjadi kelihatan lebih intentionnya ya. Jadi supaya kita bisa mengetahui intention Astra yang lebih kuat. Kenapa dia memilih HEAL. Nah, jadi teman-teman silakan like ya, komen dan subscribe apabila mendapatkan insight dan juga manfaat dari video yang telah saya buat. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Ya, stay tune terus. Di video saya sebelumnya, silakan teman-teman tonton bagaimana saya membreakdown HEAL ini, ya, kenapa bisa Astra tertarik untuk berinvestasi di HEAL. Nah, di video part 1 saya sudah upload di tanggal 21 Agustus tahun 2022. Nah, di tanggal 24 Agustus 2022, Astra menambah kepemilikannya di HEAL dari 5,90%-an ya, hampir 6%. Di tanggal 24 Agustus 2022 sudah menjadi 6,05%. Nah, kemudian di bulan September, tepatnya di tanggal 12 September, itu kepemilikan Astra bertambah lagi sehingga menjadi 6,5% di HEAL. Nah, artinya apa? Artinya memang Astra ini akan terus ya membeli saham HEAL. Nah, terbukti direkturnya HEAL ya, itu Bapak Aristo, itu menyebutkan bahwa kalau Astra mau beli, kami dari direksi tidak akan menjual saham kami. Silahkan beli dari masyarakat, karena kepemilikan saham di publik untuk HEAL itu sangat besar. Nah, jadi memang sudah ada dari sana niatan dari HEAL untuk membuka pintu selebar-lebarnya untuk Astra masuk, tapi jangan dari direksi, ya. Jangan mengambil saham dari manajemen, tapi ambillah dari masyarakat. Ya, kenapa? Karena untuk mendirikan rumah sakit ya, itu kan harus ada izinnya. Izinnya harus ada dokternya sebagai penanggung jawab. Nah, jadi memang silakan kalau mau Astra masuk, ya saya sangat senang terbukti dari pernyataan direksi yang memang itu menjadi testimoni bagi HEAL sendiri dengan masuknya Astra. Tapi karena terjegal oleh izin ya nanti memang Astra kepemilikannya memang tidak bisa menjadi mayoritas di HEAL ya, karena HEAL ini kan adalah emiten rumah sakit, pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan ya.
Nah, ini memang harus ada dokter sebagai penanggung jawabnya. Pemilikan Astra di HEAL itu sudah 6,5%. Memang dengan kepemilikan 6,5% itu, Astra itu sebagai strategic partnership. Nah, jadi hanya sebatas kerjasama strategik dengan HEAL. Di berita yang dirilis juga di bulan September ya, tahun 2022, di sana disebutkan nanti akan ada kedepannya kerjasama strategik partnership lainnya yang saat itu belum bisa disebutkan rinciannya. Nah, ini menjadi masuk akal ya di video saya part pertama, di mana part 1 saya menyebutkan bahwa Astra Property itu akan membutuhkan HEAL, membutuhkan rumah sakit Hermina untuk mendongkrak penjualan dari properti. Nah, itu kemungkinan pertama kan dari maksud berita HEAL itu, yang dimana dirilis bahwa akan ada strategic partnership lainnya di kemudian hari. Nah, itu yang pertama. Kemungkinannya adalah di part 1 ya, sesuai dengan analisa yang saya buat di part 1. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu adalah apakah nanti akan dibuatkan startup atau layanan telemedicine ya, telemedicine berbasis teknologi dengan Hermina sebagai rumah sakitnya. Nah, ini karena di berita yang sudah dirilis juga itu Astra menyebutkan bahwa saat ini ya strategic partnership-nya adalah Astra Buana atau Astra Life, yang dimana itu adalah asuransi milik Astra, itu akan mendapatkan pelayanan berbasis teknologi ya dengan Hermina, karena hubungan Astra dengan Hermina dengan HEAL itu akhirnya Astra mendapatkan peluang dari digitalisasi informasi dan juga sektor digitalisasi. Nah, apakah nanti akan dibuatkan startup yang mirip Halodoc ya dengan brandnya Hermina. Nah, atau yang kedua, nanti Halodoc itu akan disandingkan dengan Hermina ya, di mana Halodoc ini juga pemiliknya adalah Astra ya. Seperti diketahui pada tahun 2021 Halodoc itu disuntikkan dana oleh Astra sebesar 35 juta US dollar ya pada tahun 2021. Jadi ceritanya si Halodoc ini mendapatkan pendanaan sebesar 80 juta dolar US dollar. Nah, itu ada macam-macam investornya, ada Gojek, kemudian Telkomsel dan lain sebagainya. Astra sendiri itu menyumbang atau memberikan pendanaan sebesar 35%, hampir separuhnya dari total investasi yang masuk ke Halodoc, yaitu di seri C-nya. Nah, berarti Astra ini kan sebagai pemilik Halodoc. Nah, jadi apakah nanti strategic partnership yang dimaksud adalah dibuatkan startup baru atau startup sandingan yang seperti Halodoc dengan brand Hermina, ataukah nanti di Halodoc itu akan dimasukkan Hermina sebagai rumah sakit yang kerjasama dengan Halodoc ya. Artinya Halodoc ini kan adalah startup yang berbasis telemedicine ya. Nah, artinya pengobatan dan juga pembelian obat itu bisa dilakukan dengan jarak jauh, tetapi ada keterbatasan ya. Kan ada penyakit yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan telepon kan, penyakit berat atau penyakit yang mungkin yang harus memerlukan penanganan dokter langsung. Nah, ini bisa jadi pertanda Hermina akan dijadikan rumah sakit yang dialihkan dari Halodoc. Nah, apabila ada pasien yang memiliki penyakit yang tidak bisa harus memerlukan penanganan dokter langsung, nah itu dialihkan ke Hermina. Nah, apakah seperti itu? Jadi ada 3 kemungkinan kan? Kemungkinan strategic partnership yang belum dijelaskan, yang belum bisa dijelaskan rinciannya dalam waktu dekat ini. Apakah yang pertama nanti Astra Property yang akan bersanding dengan rumah sakit Hermina untuk mendongkrak penjualan properti sesuai dengan video yang saya buat di part pertama di bulan 21 Agustus, tanggal 21 Agustus 2022, atau dibuatkan startup healthcare teknologi yang mirip seperti Halodoc ya, di mana nanti Hermina sebagai brandnya, ataukah yang ketiga nanti rumah sakit yang menjadi rujukan dari pasien yang
berobat di Halodoc. Ya, artinya member Halodoc akan dialihkan ke Hermina. Nah, jadi ada 3 kemungkinan. Nah, artinya dari ketiga kemungkinan ini, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah Astra itu intensinya jelas di HEAL. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita tidak berinvestasi di HEAL. Karena HEAL ini sudah terbukti dilirik oleh Astra. Jadi nggak mungkin Astra itu memilih perusahaan yang abal-abal. Ya, berarti nama besar Astra ini dipertaruhkan, dan juga nama analisnya yang merekomendasikan HEAL ini ke Astra, kan manajemen Astra. Oke, ya teman-teman, jadi demikian dulu penjelasan atau penjabaran dari HEAL. Nah, tapi kesimpulannya itu, yang pertama, Astra kepemilikannya sudah mulai bertahap dari 5,93%, ya, itu menjadi 6,5% hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, strategic partnership yang sudah dijelaskan itu adalah Astra Buana dan Astra Life, yang dimana itu adalah merupakan asuransi milik Astra, itu mendapatkan benefit dengan adanya kerjasama dari HEAL, ya. Yang dijelaskan sih baru hanya berupa mendapatkan digitalisasi, ya, kedepannya nasabah-nasabah atau klien-klien dari Astra Buana dan Astra Life itu akan mendapatkan pelayanan berbasis digital di Hermina. Itu yang dijelaskan di berita. Tapi ada strategic partnership yang akan dilakukan di masa depan yang tidak bisa dirincikan saat ini, ya, tidak bisa diberikan detailnya saat ini. Nah, kemungkinan kan ada 3. Apakah itu sesuai dengan video part pertama yang telah saya buat, ya, di mana Astra Property yang akan mendongkrak penjualannya dengan adanya rumah sakit, ya, apabila ada rumah sakit Hermina di setiap properti yang dibuat oleh Astra. Yang kedua, apakah akan dibuatkan startup berbasis healthcare teknologi, ya, yang mirip seperti Halodoc, ataukah ketiga, di mana HEAL ini akan dijadikan rumah sakit rujukan bagi pasien-pasien yang telah mendaftar di Halodoc. Nah, jadi simpel banget. Apapun itu, kemungkinan strategic partnership di masa depan, artinya Astra sudah bertaruh, sudah menginvestasikan uangnya besar-besaran di bidang kesehatan. Ya, terbukti di Halodoc sudah berinvestasi. Sekarang mulai Hermina. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berinvestasi di Hermina atau HEAL. Ya, jadi sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan nanti kedepannya saya akan banyak sekali membahas tentang prospek-prospek perusahaan, ya, baik perusahaan baru dan juga akan menambahkan dari part-part video saya sebelumnya agar kita menjadi semakin jelas, ya, petanya itu ceritanya semakin jelas berdasarkan berita-berita yang sudah dirilis. Nah, jadi tujuan saya di sini adalah untuk mengedukasi bahwa investasi itu tidak ada salahnya, ya, tidak akan membuat kita miskin di masa depan. Ya, justru dari saat masa muda kita harus mulai berinvestasi agar di masa tua kita bisa menikmati hasilnya. Oke, teman-teman, silakan nyalakan lonceng dan juga belnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan video-video terbaru, update-update menarik seputar dunia investasi. Saya Imadi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.